Sahabatku di dalam Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan. Kasih-Nya ajaib dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu, mari berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sadar kalau hidup ini tidak dituntun oleh firman, kami akan kehilangan arah. Dalam kesadaran itulah maka saat ini kami sangat membutuhkan firman. Kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, ambil alih pemberitaan firman ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini dari renungan harian keluarga, kita membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Markus 16 ayat 1 dan 2, begini dikatakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahukan bahwa setelah 3 hari dari kematian Yesus, sebab Yesus disalibkan dan mati pada hari Jumat, Dia bangkit pada hari ketiga yaitu hari Minggu. Pagi-pagi benar artinya masih gelap, masih kurang orang beraktivitas. Secara sembunyi-sembunyi Maria Magdalena, disebut Maria Magdalena, ini menunjuk bahwa ia berasal dari Magdala. Magdala ini kota di pantai barat Danau Galilea. Nanti dibaca di Lukas 8 ayat 20 ayat 2 dan Lukas 24 ayat 10a itu dicatat Maria Magdalena ini dia berasal dari Magdala. Juga Maria ibu Yakobus serta Salome. Menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka pergi ke kubur secara sembunyi-sembunyi pagi-pagi benar. Mereka pergi pagi-pagi benar secara sembunyi-sembunyi karena mereka masih diliputi oleh ketakutan melihat dan menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dipukul habis-habisan, disiksa, dianiaya dan disalibkan sampai mati. Nanti dilihat itu di Markus 15 ayat 40 dan 41. Mereka pergi secara sembunyi-sembunyi karena memang mereka diliputi dengan ketakutan itu. Mereka pergi ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi dan meminyaki mayat Yesus. Rempah-rempah yang dimaksud menunjuk pada minyak mur dan minyak gaharu yang sering digunakan untuk merempahi dan meminyaki mayat menurut tradisi orang Yahudi. Nanti dibaca di Yohanes 19 ayat 39 dan 40. Hal ini dilakukan oleh perempuan-perempuan tersebut sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, dan penghormatan kepada Yesus. Mereka mau memulaikan aktivitas di hari pertama minggu itu diawali bersama Yesus. Orientasi mereka ke kubur bukan tertuju pada kubur, tapi tertuju kepada Yesus. Sekalipun dalam benak mereka Yesus sudah mati, tapi ternyata Yesus tidak mati, tapi bangkit dan hidup. Sahabatku di dalam Tuhan,
kabar gembira bagi kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan atau siapa saja yang mengikuti pelayanan firman ini. Firman Tuhan beritahukan kepada kita bahwa situasi sulit, mencekam, menakutkan, mendukakan tidak dapat membatasi dan menghalangi kita untuk datang mencari dan berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit. Dan itu telah dibuktikan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya. Malah justru dalam situasi sesulit dan sepahit apapun keadaan yang kita alami, kita harus datang berjumpa dengan Yesus. Tak perlu takut dan gentar. Awali dan jalani hidup ini bersama Yesus. Sebab Dia adalah jawaban kita. Dia adalah kemenangan kita. Kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memberi gairah baru bagi kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan hidup ini, kami tak takut dan gentar, tapi kami semakin berani sebab kami punya Yesus yang telah rela sengsara, menderita, mati tapi bangkit untuk membela, menebus, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, saudara-saudara yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini, Tuhan jamah mereka satu persatu dan diberkati setiap aktivitas yang dilaksanakan setiap hari. Sebab apa yang dilakukan itu dilakukan bersama Tuhan dan kami yakin apa yang dilakukan bersama Tuhan itu pasti dilancarkan dan disukseskan, bahkan akan meraih kemenangan demi kemenangan di hidup ini dalam nama Yesus. Dan diberkati juga tim multimedia Gemim Bukit Muria Rike Manado, dan bahkan juga semua perangkat pelayan yang ada di Gemim Bukit Muria Rike, semua anggota jemaat, dan bahkan semua kerja pelayanan dan program-program yang ada untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, Tuhan pakai para pekerja, perangkat pelayan dan seluruh jemaat supaya bergandengan tangan untuk lakukan kerja Tuhan ini sehingga ini sukses, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Dan bahkan Tuhan tolong bagi saudara-saudara yang lagi bergumul dengan kondisi kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka, yang berada di tengah perselisihan Tuhan damaikan mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang kehilangan lapangan pekerjaan Tuhan beri lapangan pekerjaan, dan bahkan Tuhan kuatkan dan mampukan untuk mampu berkreasi, berinovasi di tengah situasi sulit, mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga jaga bentengi kami, kemanapun kami pergi, biar ada tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam, supaya perjalanan hidup ini aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam, tidak tertular dari berbagai virus, dari berbagai sakit penyakit. Hidup ini aman dan selamat dalam lindungan Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, biar Tuhan taruh kuasa kepada pemerintah yang ada di bangsa ini, yang ada di Sulawesi Utara, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan yang ada di kabupaten kota, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran pemerintahan yang ada, bahkan masyarakat yang ada, bahkan pimpinan antar umat beragama yang ada, antar denominasi gereja, biar dijaga, dibentengi, biar kami hidup rukun dan damai, supaya daerah kami diberkati, karena firman Tuhan katakan di mana ada kerukunan kedamaian, ke sana berkat diperintahkan Tuhan. Tuhan berkati gereja Masih Injili Minahasa, badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jamaat, seluruh perangkat pelayanan, biar diberkati Tuhan. Biar gereja ini bercahaya cemerlang dan datangkan berkat bagi banyak orang. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Demikian pelayanan firman dan doa, salut dan bangga. Saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat sebab kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun. So pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.